Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Jadi pada video kali ini saya mau mempraktekkan mengolah data menggunakan SPSS untuk kasusnya pet analisis. Oke, jadi kita langsung aja. Jadi judul penelitiannya adalah ini dia. Judul penelitiannya pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai dengan motivasi kerja sebagai intervening. Nah, itu dia. Oke, Z. Kita misalkan Z ya. Jadi kalau kita gambar ya, kita gambar dulu misalkan nih. Kita gambar. Jadi tadi pengaruh ada lingkungan kerja, disiplin. Kalau kita gambar lingkungan ini X1. Kemudian ada disiplin. Ini X2-nya. Kemudian di sini ada mediasinya, tadi ini mediasinya adalah si motivasi kerja terhadap di sini kinerja pegawai. Nah, ini dia. Gambarnya kira-kira seperti ini ya. Ini kita tarik panah di sini ya. Oke. Nah, ini namanya struktur 1. Nah, itu dia. Jadi struktur 1 itu terdiri dari lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap motivasi kerja. Ini namanya struktur 1. Ya. Oke. Struktur keduanya kita tarik panah lagi, dari lingkungan ke kinerja, dari disiplin ke kinerja, sama dari motivasi ke kinerja. Ini struktur 2. Jadi struktur 2 itu lingkungan, ini X1-nya, kemudian disiplin dan motivasi terhadap kinerja. Nah, jadi di sini kita sudah dapat persamaannya. Persamaannya nanti Z sama dengan misalkan A tambah misalkan B11 X1 tambah B12, misalkan ini A1 ya. A1 atau A11, A1 aja. B11 X1 tambah B12 X2 tambah I. Inilah persamaan struktur yang pertama. Yang kedua, kita peroleh persamaannya nanti Y sama dengan, anggaplah A2 tambah B21 X1 tambah B22 X2 tambah B23 Z tambah E. Nah, ini dia. Jadi dari gambar tersebut ada dua struktur. Nah, jadi hipotesisnya apa? Hipotesis yang mau diuji yang pertama itu lingkungan X1 berpengaruh positif dan signifikan. Misalkan ini hipotesisnya. Lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Yang kedua, disiplin berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Oke. Kemudian di sini lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Kemudian yang keempat, disiplin X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Kemudian motivasi berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja. Ini keseluruhannya namanya sebenarnya ini hipotesis langsung. Atau orang sering bilang ya pengaruh langsung lah. Bahasa lainnya itu direct effect. Nah, itu dia direct effect. Juga ada hipotesis nggak langsung, tidak langsung, atau nama lainnya pengaruh tidak langsung. Nama lainnya indirect effect. Nah, ini dia. Jadi kita sambung 6. Motivasi, signifikan, memediasi. Nah, itu dia. Hubungan atau pengaruh antara si lingkungan dan kinerja. Ya, ini hipotesis mediasinya. Satu lagi, motivasi, signifikan, memediasi hubungan atau pengaruh antara disiplin dan kinerja. Nah, jadi total hipotesisnya ada 7. 5 hipotesis langsung, pengaruh langsung, 2 hipotesis nggak langsung. Nah, kita langsung masuk ke datanya seperti ini. Jadi ini data penelitiannya. Ya, X1 itu tadi lingkungan kerja, X2 disiplin kerja, Z-nya motivasi, Y-nya kinerja. Kalau kita lihat, ini jumlah pertanyaannya. X1-nya ada 5 pertanyaan, X2-nya ada 11 pertanyaan, Z-nya ada 6 pertanyaan, kinerjanya ada 11. Ini dia. Jadi sampelnya, jumlah sampelnya itu semuanya ada 70. Dari sini ya, kita tarik. Ada 70. Nah, ini dia. Ini salah narik nih yang ini. Oke, ada 70. Oke. Ada 70. Nah, di sini ada data validitas sebenarnya. Jadi pada penelitian ini untuk pengujian validitas itu sampelnya terpisah. Yang ini sampel penelitiannya 70, ini sampel validitas untuk pengujian validitas dan reliabilitas jumlahnya 30. Ya, seperti itu. Jadi dipisah. Sebenarnya ada yang gabung, ada yang pisah. Menurut saya itu nggak ada yang salah sih. Tergantung kitanya aja mau menggunakan yang mana. Ya, jadi sekarang dari sini kita hitung, ini skor rata-ratanya ya. Ini kita hitung rata-ratanya bisa. Kadang orang menggunakan rata-rata, kadang orang pakai total. Jadi kalau menggunakan rata-rata, kita menggunakan average. Average untuk X1-nya, kita blok di sini. Kita hitung rata-ratanya. Ini dia. Kita hapus saja dulu yang ini. Clear content. Nah, kita hitung average untuk X2. Teman-teman boleh menggunakan rata-rata. Teman-teman juga boleh menggunakan skor total. Kalau total dia sum. Ya. Seperti ini. Itu nggak ada bedanya sih. Di bagian nilai sig-nya nanti nggak ada beda. Kita gunakan average lagi. Untuk Z-nya. Kita hitung rata-ratanya. Ini sudah hitung rata-rata. Satu lagi yang Y. Oke. Oke, average nih yang Y-nya. Nah, ini dia. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Oke, seperti ini dia. Dah. Nah, sekarang uji-ujinya apa aja sih biasanya? Biasanya uji-ujinya itu ya ada uji validitas. Ada uji reliabilitas, ada uji asumsi klasik ya. Seperti ini ada normalitas, ada uji multikolinearitas, ada uji heteroskedastisitas. Kan? Kalau kemudian nanti kita bisa masuk ke bagian uji F ya. Uji F ini uji pengaruh simultan atau nama lainnya bersama-sama. Ada kemudian uji T, ini uji pengaruh langsung. Ini juga merupakan bagian dari uji hipotesis. Ya. Ini juga bisa, nama lainnya banyak sih sebenarnya ini. Ini juga bisa kita dapatkan persamaan regresinya. Persamaan regresi.
atau orang bilang uji regresi, terserah lah. Jadi kadang satu judul ini ada banyak nama seperti itu dia. Udah ya, kemudian di sini nanti ada uji R-square atau nama lainnya koefisien determinasi. Nah, di sini nanti uji mediasi atau uji intervening atau uji pengaruh tidak langsung. Jadi jangan terkecoh sama judulnya ya, tapi kita fokus ke isinya seperti itu. Kadang mahasiswa ini dia terkecoh sama judul, padahal isinya itu-itu aja. Judulnya bisa, bahasanya boleh beda-beda, tapi lihat isinya, seperti itu dia. Nah, kita sekarang mau melakukan uji validitas sama reliabilitas. Jadi sekarang ini SPSS-nya. Saya pindahkan dulu data validitas yang ini. Saya copy di sini yang 30 sampel. Kita pindahkan ke sini. Oke, kemudian kita beri namanya ya. Ini namanya X11 sampai sampai Y. Kita copy, kita pindahkan ke dalam SPSS ini. Oke, sekarang kita lakukan uji validitas. Kita gunakan scale reliability analysis. Ya, kita mau uji validitas sama reliabilitas untuk pertanyaan yang X1 dulu ini. Ini kan ada 5 ya di sini. Kemudian statistik, pilih scale if item deleted. Nah, akan muncul nih. Nah, bagian reliability analysis ini untuk uji reliabilitas. Kalau bagian item total statistik, kita lihat validitas yang di bagian corrected item total correlation. Jadi ini nilainya sudah saya buat di sini. Nah, ini dia. Nah, jadi saya coba warnai di sini. Saya coba kasih warna kuning. Ini kan nama lainnya itu R hitung namanya. 0,809, 0,712. Itu diambil dari sini. Nih, di kolom corrected item total correlation. 0,809, 0,712, X15-nya 0,906. Sama nggak di sini? Nah, sama. Nah, kapan dikatakan valid? Dikatakan valid jika lebih besar daripada 0,361. Jadi 0,361 ini itu merupakan R table. Teman-teman bisa download, ketik di Google, download tabel R. Nah, nanti muncul itu. Jadi ketika sampel validitasnya 30, berapa nilai R tabelnya? Nilainya 0,361. Jadi untuk sampel validitasnya tadi kan jumlahnya 30 ya. Ada 30 nih. Jadi kalau teman-teman lihat di tabel R-nya, itu nilai R tabelnya 0,361. Nah, ini berarti udah valid ya. Ini udah valid, saya kasih warna kuning. Untuk saya kasih warna kuning. Sekarang untuk X2-nya validitas, tunggu, reliabilitasnya berapa tadi? Reliabilitasnya di sini Cronbach alpha 0,898. Ini ya. Oke, berarti dia udah reliable. Dikatakan reliable ketika nilainya di atas 0,7. Ya ada 0,7, ada 0,6. Ya, seperti itu dia. Tapi yang jelas dia udah di atas 0,7 ya. Di sini 0,6 ya. Oke. Saya gunakan batas di atas 0,6 maka reliable. Sekarang kita cek yang X2-nya. Analyze scale reliability. Kita masukkan yang X2-nya sekarang. Ini dia. Kita pilih statistik, checklist yang scale if item deleted, continue, oke. Maka akan muncul, ini dia. Ini Cronbach alpha-nya untuk reliabilitas. Kolom corrected item total correlation untuk validitas. Kita lihat 0,794, 0,609 sampai 0,879. Ini dia ya. Nah, nih. Semua nilainya udah di atas 0,361. Berarti udah valid ya. Untuk pertanyaan di X2-nya ada 11. Begitu juga kita lihat Cronbach alpha-nya 0,949. Kita coba cek sama nggak? Nah, ini dia. 0,949. Sudah di atas 0,6 berarti sudah reliable. Nah, teman-teman bisa uji sendiri ya untuk Z-nya, tapi saya praktikin aja. Sekarang untuk si Z-nya kita pindahkan. Kemudian klik OK.
Kemudian satu lagi untuk Y-nya. Nah, ini dia. Cek. Nah, jadi di sini sudah kita bisa lihat ini untuk Y-nya sudah valid semua, kolom corrected item total correlation-nya sudah di atas 0,361 ya, sudah reliable juga. Nah, dari sini kita sudah memeriksa bahwa untuk 30 sampel tadi ya, dia sudah valid dan reliable. Selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik ya. Ada normalitas, multicol, hetero. Nah, sekarang ini saya close saja. Kita buka yang baru. Oke. Nah, kita bakal memindahkan data yang rata-rata ini. Rata-rata ini kita pindahkan. Nah, ini dia. Kita copy. Nah, perhatikan teman-teman. Kadang di SPSS nggak boleh pakai koma. Jadi kita harus tukar dulu ya, jangan koma ya. Jadi coba kita tukar koma ini ganti dengan titik. Kita coba tukar di bagian account, bukan account, option. Di bagian advance. Nah, di sini saya mau ganti dengan titik. Berubah nggak dia jadi titik ya? Nah, ada berubah ya. Jadi sekarang titik. Ini kita pindahkan ke SPSS ya, di sini. Kita kasih nama di sini X1, X2, Z sama Y. Tadi nama X1 itu lingkungan kerja, ini kita copy aja ya, biar mudah. Saya pindahkan ke sini. Lingkungan kerjanya kita pindahkan di sini. Oke, ini keterangannya. Kemudian disiplin kerja. Sini, kemudian motivasi kerja. Ini Z. Kemudian satu lagi kinerja. Ini Y. Oke. Nah, sekarang kita mau uji asumsi klasik dulu. Tadi kita lihat sebenarnya di gambar tadi ya. Nah, kita fokusnya ke struktur yang terakhir aja. Struktur yang terakhir itu berarti ini dia. Jadi yang terakhir lingkungan kerja, disiplin kerja, motivasi terhadap kinerja. Nah, kita cari yang asumsi klasik yang ini aja, karena yang paling ujung. Ada juga mereka asumsi klasiknya setiap struktur dicari. Tapi untuk kasus ini, saya hanya mencari asumsi klasiknya yang lingkungan kerja, disiplin, motivasi terhadap kinerja. Cuman satu aja. Oke ya. Jadi analyze, regression linear. Kita pilih kinerjanya di sini. Nah, kita masukin di bagian independennya ada lingkungan, disiplin, motivasi. Pilih statistik. Nah, ini collinearity untuk uji multicol. Kemudian pilih plot. Ini untuk uji hetero. Ini untuk normalitas. Ini juga untuk normalitas unstandardized. Continue, oke. Nah, muncul nih. Ini hasilnya. Tapi belum lengkap. Kita uji normalitas Kolmogorov-Smirnov di sini. Kemudian di sini, ya. Kita pilih bagian exact, pilih exact, continue, oke. Nah, muncullah dia hasil uji normalitas. Kita cek sekarang di bagian hasil uji normalitas. Nanti ini kita cari distribusi frekuensinya, gampang. Nah, ini dia uji normalitas ya. Jadi kita bisa melihat nilai X-aksiknya 0,138. Tadi kita sudah cari di SPSS nih. Di baris X-aksiknya 0,138 ya. 0,138 ini. Nilainya sama nih ya. Ini dia. Karena nilai X-aksiknya 0,138 dia lebih besar daripada 0,05, berarti datanya sudah berdistribusi normal. Seperti itu dia. Nah, ini uji normalitas menggunakan normal probability plot. Cara bacanya, kalau titik-titiknya dekat dengan garis diagonal, maka dia asumsi normalitasnya terpenuhi. Kalau kita lihat kan titik-titiknya ini kan di sekitar garis ya, masih di sekitar garis, maka dia masih asumsi normalitasnya masih dipenuhi. Itu bisa kita lihat di bagian outputnya tadi di sini. Nah, ini dia. Begitu juga bisa dilihat dari histogram juga. Jadi kalau histogramnya bentuknya seperti ini ya, ini kurva normal, maka dia asumsi normalitasnya terpenuhi. Seperti itu dia. Nah, jadi uji normalitas sudah kita cek ya. Diperiksa. Ternyata dia normal ya.
Nah, uji multicol kita cek nilai VIF namanya. Nilai VIF-nya harus di bawah 10. Tuh. Di mana kita lihat nilai VIF-nya? Nilai VIF-nya bisa kita lihat di sini. Nah, ini dia. VIF dari X1, VIF dari X2, VIF dari Z, ini dia. Jadi ini saya ringkas seperti ini. Nah, ini dia. Jadi seluruh nilai VIF-nya, VIF untuk X1 1,329. VIF untuk X2 1,268, VIF untuk Z 1,241. Udah di bawah 10 ya VIF-nya, berarti lolos, berarti tidak terjadi multikolinearitas nih. Ya. Berarti dari si uji multicolnya sudah lolos. Nah, ini tadi ini nama ujinya namanya Kolmogorov ya. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov namanya. Nah, kita uji heteronya menggunakan namanya uji Glatzer. Kita cek nilai sig Glatzer ya. Nilai sig Glatzer dari X1, dari X2 dan Z harus di bawah 0,05 sig Glatzernya. Kita cek sig Glatzernya tadi di sini udah ada di bagian output. Oh, belum kita cari ya. Caranya pilih transform, compute. Di sini pilih ABS, absolute, ABS res. Kemudian di sini ABS dari residualnya. Pilih OK. Nah, akan muncul nih ABS res di SPSS-nya. Ini dia. Kemudian analyze regression linear. Kita pilih reset. ABS-nya di sini X1, X2, Z. Kita pilih OK. Nah, ini dia. Kita lihat sig Glatzernya. Ya, jadi di sini bisa kita lihat diketahui nilai sig Glatzer dari X1-nya berapa? Ini sig Glatzer dari lingkungan kerja 0,707. Di atas 0,05 kan, berarti tidak terjadi hetero. Oke. Kemudian nilai sig Glatzer dari X2 berapa? Ini nilainya 0,560. Berarti dia di atas 0,05, berarti tidak terjadi hetero. Kemudian nilai sig Glatzer dari Z berapa? Nilainya 0,435, di atas 0,05. Ini tidak terjadi hetero. Kita bisa lihat interpretasinya sudah saya buat ya di sini. Nah, ini dia ya. Berarti kesimpulannya tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, aman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian uji pengaruh simultan ya. Uji pengaruh simultan, jadi apakah X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh signifikan atau tidak? Apakah X1, X2, dan Z secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan atau tidak? Nah, ini gimana? Kita lihat yang ini dia. Jadi, ini kita cek yang pertama, pengaruh lingkungan disiplin terhadap motivasi. Jadi kita regres lagi di sini. Analyze regression linear. Kita pilih reset aja. Pengaruh lingkungan disiplin terhadap motivasi kerja. Ini dia. Pilih OK. Nah, di sini kita lihat di bagian ANOVA. Ya, tabel ANOVA ini. Ya, tabel ANOVA. Ini saya pindahkan di sini, tabel ANOVA-nya. Nah, ini dia tabelnya. Jadi teman-teman harus mencari nilai F tabel dulu, atau bisa aja pakai sig-nya langsung sih, nggak usah pakai F nggak apa-apa. Lebih praktis kalau pakai nilai sig-nya ini aja. Nih, jadi kita coba interpretasi ya. Jadi diketahui ya, di sini aja. Diketahui nilai sig adalah berapa nilai sig-nya? 0,001, lebih kecil daripada 0,05. Maka disimpulkan
X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh signifikan. Nah, itu dia. Oke ya. Jadi X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh signifikan. Atau bisa juga kita gunakan F hitung. F hitungnya berapa di sini? Ini namanya F hitung. Nah, ini dia. Ini namanya F hitung. F hitungnya 8,076 lebih besar daripada F tabelnya. Gimana cara nyari F tabelnya? Kita gunakan nilai DF ini. 2/67. Nah, rumusnya itu FINV. Kita masukin E3-nya. Alfanya 0,05, C3-nya 2, kemudian DF2-nya 67. Maka dapat F tabelnya 3,133. Berarti lebih besar nih. 3,1 tadi berapa? 33. Ya. Jadi kalau F hitung lebih besar daripada F tabel, maka X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh signifikan. Terhadap siapa? Terhadap si Z-nya. Itu dia. Nah, sekarang yang kita mau jawab yang ini. Apakah X1, X2, dan Z secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan atau tidak terhadap si Y-nya? Itu hasilnya ada di bawah sini. Dan dia. Tadi di SPSS juga udah ada ya. Kelewat nggak ya? Nah, ini dia. Di bagian F. X1, X2, Z terhadap Y. Nilai sig-nya juga 0,001. Ya, kita bisa lihat nilai sig-nya. Ini dia. Nilainya 0,001. Kan? Diketahui nilai sig-nya ya, sig-nya 0,001, lebih kecil daripada 0,05, ya kan? Maka X1, X2, dan Z secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap si Y-nya. Oke, berarti udah terjawab ya. Ini dia. Nah, sekarang kita mau menjawab hipotesis yang ini. Mana ya? Yang 7 hipotesis tadi tuh. Ya kan ada 7 hipotesis yang ini. Kita mau menjawab yang ini. Sorry, bukan. Nah, ini dia. Kita mau menjawab 5 hipotesis ini dulu aja. Oke. Kita mau menjawab ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hipotesis yang mau kita jawab ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia. Oke. Nah, gimana? Kita sekarang cek yang ini. Cek yang hasil SPSS-nya. Kita jawab dulu yang ini. Nah, ini dia. Yang ini. Nah, ini dia ya. Kita jawab di sini, ini ada. Oke, kita lihat nilai sig-nya aja dulu. Nilai sig-nya kita mau melihat. Ini dia. Jadi pertama, apakah X1 berpengaruh positif, ya kan? Kita mau jawab yang ini. Nih. Apakah X1 berpengaruh positif atau negatif? Itu dulu. Nah, kita jawab. Nilai koefisien dari X1-nya 0,201, ya kan? Diketahui nilai koefisien dari X1 adalah 0,201. Yang ini diambil ya. 0,201. Sebentar. Baterainya habis. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi diketahui nilai koefisiennya 0,201. Ini kan nilainya positif ya. Nilainya positif. Ya kan? Artinya X1 berpengaruh positif. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah signifikan pengaruhnya? Nah, kita melihat nilai sig. Nah, itu dia. Berapa nilai sig-nya? Nilai sig-nya itu 0,03. Karena dia di bawah 0,05, maka pengaruhnya signifikan. Sehingga
disimpulkan X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap si Z-nya. Berarti bisa kita katakan di sini hipotesisnya diterima. Nah, ini dia. Oke, 1. Ini ya. Sekarang yang kedua. Untuk yang kedua kita jawab, apakah X2-nya berpengaruh positif atau negatif terhadap Y-nya, terhadap Z-nya ya, terhadap Z-nya. Jawab, nilai koefisien X2 adalah 0,249. Ini dia. Positif ya. Bernilai positif. Artinya apa? X2 berpengaruh positif terhadap si Z-nya. Lanjut lagi, apakah pengaruhnya signifikan? Cek nilai sig-nya. Nilai sig dari X2 itu nilainya adalah 0,083. Dia di atas 0,05 ternyata. Artinya apa? Artinya pengaruhnya tidak signifikan. Jadi bahasa akhirnya X2 berpengaruh positif terhadap Z, namun tidak signifikan. Nah, ini artinya hipotesis ditolak. Nah, karena dia nggak signifikan dia. Kita bisa lihat di sini, berarti ini hipotesisnya ditolak ya. Ini kita buat hipotesis ditolak. Oke. Gimana dengan yang ketiga? Kita lanjut aja. Yang ketiga berarti X1 ke Y. Kita langsung ke sini. X1 ke Y-nya. Ini dia. Nah, ternyata X1 ke Y-nya ini dia. Negatif dia. Nilainya negatif. Tunggu ya, tadi di mana ya? Ini dia. Nah, nih, ternyata di sini X3 X1 berpengaruh negatif terhadap Y dengan nilai koefisien nilai negatif 0,002. Apakah dia signifikan? Nilai sig-nya 0,982, nggak signifikan, dan tidak signifikan dengan nilai sig-nya 0,982 di atas 0,05. Berarti ini hipotesisnya ditolak. Yang keempat, X2 terhadap Y-nya positif signifikan. X2 berpengaruh positif terhadap Y dengan nilai koefisien 0,291 dan signifikan dia dengan nilai sig. Berapa nilai sig-nya? 0,035 nih ya. Lebih kecil dari 0,05. Mantap nih, hipotesis diterima. Kemudian yang Z-nya, motivasi. Ini juga positif dia. Motivasi berpengaruh positif terhadap si Y-nya, kinerja. Dengan nilai koefisien juga positif 0,296. Itu kan? Kemudian dia dan signifikan dia. Dan signifikan dengan nilai sig-nya 0,012. Dia di bawah 0,05. Jadi di sini hipotesisnya dia diterima. Ini dia. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat ada 2 yang ditolak, 1 diterima di sini dia. Ini bisa kita lihat. Nah, di sini yang ini tadi dia ditolak nih. Hipotesis ditolak ya. Yang ini hipotesis diterima dia. Oke. Hipotesis diterima. Ini hipotesisnya diterima. Nah, ini dia. Diterima. Jadi ada 1. Jadi 2 ditolak, 3 diterima. Seperti itu dia.
Nah, ini dia. Ya. Nah, jadi sekarang baru kita coba uji mediasinya pengaruh nggak langsung. Nah, ini dia. Gimana cara mengujinya nih? Nah, di sini kita menggunakan namanya uji Sobel, ya. Kita menggunakan untuk pengujian mediasi atau pengaruh tidak langsung atau pengujian intervening, kita menggunakan uji Sobel. Tapi kita harus menghitung pengaruh nggak langsungnya. Jadi sekarang kita ambil, ini saya copy, kita ambil hasilnya dulu. Di hasil yang mana mau kita ambil? Yang pertama X1 dan X2 terhadap Z, X1, X1, X2 Z terhadap Y. Nah, ini mau kita ambil dulu nih. Ini bisa kita ambil hasilnya. Nah, ini kita copy. Ya. Ini kita pindahkan ke sini. Oke, sudah. Ini dia. Nah, ini kemudian X1 dan X2 terhadap Z-nya. Itu di bawah tadi ya. Di sini, nah ini dia. Kita pindahkan di sini. Nah, ini dia. Nah, yang kita ambil sekarang, yang mau kita ambil, di sini aja. Kita buat notepad baru. Ya, kita mau ngambil pengaruh langsung ya. Pengaruh langsung X1 menuju Z. Kemudian pengaruh langsung X2 menuju Z. Pengaruh langsung ini Z, sorry. Z. Pengaruh langsung Z menuju Y. Pengaruh langsungnya. Nah, jadi kita ambil nih dia. Jadi pengaruh langsung X1 menuju Z, ini dia nilainya. 0.201 dengan standar error 0.079. Oke. Pengaruh langsung X2 terhadap Z 0.249 dengan standar error 0. Salah. Ini 0.9, ini 0, iya pas ya. X1 ke Z 0,201, standar errornya 0,079. X2 ke Z 0,249, standar errornya 141. Z ke Y, kita lihat yang di sini, ini dia. 0.296. Jadi sini 0.114. Nah, ini dia. Jadi kita buat Excel untuk perhitungannya di sini. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini pengaruh langsungnya. Oke. Jadi ini pengaruh langsung ya. Langsung. Ini standar errornya. Error. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita cari pengaruh tidak langsung. Jadi, pengaruh tidak langsung dari X1 menuju ke Z menuju ke Y. Pengaruh tidak langsung dari X2 menuju Z ke Z. Jadi caranya kita kaliin sama dengan yang ini X1 ke Z dikali Z ke Y. Nah, inilah pengaruh nggak langsungnya. Kemudian pengaruh nggak langsung sama dengan X2 ke Z dikali Z ke Y. Nah, ini dia. Nah, sekarang ini namanya pengaruh tidak langsung. Kemudian kita hitung Z sobelnya sama P dari sobel. Nah, ini kita menggunakan bantuan kalkulator Z sobel yang ada di internet. Teman-teman bisa aktifkan internetnya dulu. Kita akan menghitung nilai Z sobel ya. Z sobel. Oke. Kemudian kita buka ini Chrome. Kita buat aja sobel test. Nah, maka di sini akan ketemu calculation for sobel test. Ini dia. Oke. Jadi kita masuk ini. Ini untuk menghitung Z sobel sama P value-nya. A itu kita masukkan yang ini. Nah, ini A-nya. Kita masukin ke sini. Sama standar error-nya. Kita pindahkan ke sini. Kemudian B-nya. B-nya itu Z ke Y-nya. B-nya itu Z ke Y. Sama ini dia B-nya. Oke. Nah, kita pilih calculate. Maka kita dapatkan di sini nilai sobel testnya ini dia. Oke. Oke, kita pindahkan di sini nilai sobelnya. Kita ganti dengan koma. Ya. Oke. Kemudian nilai P value sobelnya berapa? Ini dia. 0,069. Oke, ini kita pindahkan di sini. Oke, dapat kan? Nah, sekarang yang kedua. Z
Z-sobelnya. Jadi kita masukin yang pengaruh langsungnya 0,249. Kita pindahin di sini. Sama standar errornya. Yang ini standar errornya. Yang ini. SA. Oke. Calculate. Nah, kita dapatkan ini dia. Dapatkan Z-sobelnya. Satu. Untuk yang ini. Nah, ini dia. Koma. Sama untuk yang ini dia p-value-nya. Nah, dapat deh hasilnya untuk mediasinya. Nah, tabelnya ya tinggal kita pindahkan di sini. Misalkan di sini. Di sini bolehlah, ini dia. Oke. Nah, ini dia. Nah, baru kita sekarang interpretasi untuk hipotesis 6 dan 7 ya. Iya, 6 dan 7. Oke. Diketahui ya, misalkan pengaruh tidak langsung, nah ini dia. X1 terhadap Y melalui Z adalah 0,059496. Ya, itu dia. Diketahui nilai, tunggu internetnya saya matiin dulu ya. Diketahui nilai Z sobel nilainya itu 1,817. Ternyata dia di bawah 1,96. Dan nilai P dari sobelnya itu nilainya 0,0691, di atas 0,05. Artinya Z tidak signifikan memediasi hubungan antara X1 dan Y. Jadi hipotesis mediasinya ditolak. Ini dia. Artinya si Z-nya belum bisa memediasi hubungan antara X1 dan Y. Nah, sekarang gimana dengan X2-nya? X2-nya pengaruh nggak langsungnya 0,0737 73704. Z sobelnya 1,4 460 lebih kecil. P value sobelnya 0,144227, sama, lebih besar dari 0,05. Jadi Z tidak signifikan memediasi antara X2 dan Y. Jadi hipotesis 6 sama 7-nya dia ditolak. Jadi ini hipotesis mediasi ditolak. Ini juga hipotesis mediasinya ditolak. Mediasi ditolak. Sama kan dengan hasil yang saya dapat tadi, yang sudah saya buat interpretasinya nih. Mana ya? Nah kan, oh sorry, yang ini hipotesis ini salah nih. Ini sorry ya. Oh ya, ini kita ganti aja. Ini bisa kita perbaiki. Kita ganti dengan yang ini dia. Ini yang baru. Nah, jadi dia udah ditolak ya. Ini dia. Oke. Penjelasannya tadi yang tadi. Yang di bawah ini dia. Nah, ini dia. Sorry. Nah, ini dia. Ya, ditolak dia. Nah, ini dia. Oke. Ya. Nah, teman-teman bisa buat persamaan strukturnya. Kan tadi kan di sini ada apa namanya? Persamaan struktur nih. Sorry. Nah, ini dia persamaan struktur. Udah bisa kita isi nih. Kita ambil aja persamaan struktur 1. Di sini persamaan struktur 1 sama persamaan struktur 2. Nah, kita ambil. Dari mana kita ambilnya? Dari sini tadi. Nah, ini dia. Ini untuk struktur 1 kita ambil di sini. Jadi di sini strukturnya jadi di sini untuk struktur satunya Z sama dengan 2.161 tambah 0.201x1 tambah 0.249 x2 tambah E. Itu faktor lain yang mempengaruhi Z. Untuk struktur 2-nya ini dia. Kita ambil di sini Y sama dengan 1.680 tambah kurang 0.002x1 tambah 0.291x2 tambah 0.296
Z tambah E. Nah, dapatlah kita persamaan strukturnya. Kita bisa letakkan di mana? Di sini juga bisa sih sebenarnya. Nah, ini dia. Ya, ini di sini. Oke. Nah, ini dia. Nah, jadi sudah terjawab hipotesisnya ya. Jadi ternyata hipotesisnya itu ada berapa yang diterima? Kalau kita lihat yang diterima ada 1, 2, 3. Ada 3 yang diterima. Yang ditolak 1, 2, 3. Yang diterima 1, 2, 3. Ada 3 ya. Yang ditolak 1, 2, 3. 3 tambah 3 seharusnya 6. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ditolak 1, 2, 3, 4. Yang tolak ada 4. Seperti itu dia. Nah, jadi seperti itu kira-kira praktek olah datanya ya. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.